Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan, saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 2 dia memberitahu kepada orang-orang yang surat ini ditujukan. Ini dari zaman abad-abad permulaan, ya. Tapi ini firman Tuhan berlaku sampai sekarang. Dari firman Tuhanlah kita mengerti bagaimana kita hidup di dalam terang, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita sudah meninggalkan sifat yang lama dan hidup baru, dikatakan bahwa kita ini sudah hidup di dalam terang, karena Allah itu terang, ya. Terang itu dari Allah sendiri yang juga ada di dalam kita kalau kita sudah di dalam Tuhan. Nah, dia memberi nasihat ini kepada semua orang, ya, kepada semua orang, termasuk pada saudara dan saya. Karena hal ini yang terus-terus terjadi dari dulu sampai sekarang. Dia mengatakan, namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia, di dalam Tuhan, dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Jadi kegelapan sudah lenyap dari kita, tapi terang itu sudah mulai bercahaya di dalam saudara dan saya. Jadi kalau terang itu bercahaya, maka orang dapat melihat Kristus di dalam kita, ya, karena terang di dalam, karena melalui perkataan perbuatan kita. Nah, selanjutnya dia mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Dia berada dalam terang, tapi benci saudaranya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, mengapa orang yang benci pada saudaranya itu dia masih dalam kegelapan? Karena pada waktu seorang yang sedang marah, benci, benci pada seseorang, itu berbahaya. Jadi dia dikuasai oleh kegelapan. Dibilang mata gelap, ya. Maka itu sebabnya dikatakan mata gelap, karena dia sudah lupa. Dia merasa ini dendam hatinya, marahnya itu membuat sekitarnya itu gelap. Bukan gelap karena mati lampu, bukan gelap karena malam hari, ya. Memang ada joke yang mengatakan, kenapa orang sedang mati lampu tapi dia berjalan-jalan di jalan yang di jalanan, lalu ada mobil yang lewat, mobilnya mati lampu juga tapi tidak tertabrak. Karena ada sinar matahari, ya, karena terang, ya. Nah, saudara, itu sebabnya kalau orang benci kepada saudaranya itu, saudara, berbahaya. Ya, menyebabkan dia marah, dia tidak suka makan, ingat terus, lalu berusaha rasanya bagaimana caranya membalas. Lalu kita lihat, ya, dari perjanjian lama, sejak mulai bumi ini diciptakan, pada awal-awal manusia hidup sudah ada kebencian antara Kain dan Habil. Nah, karena benci, karena iri, sampai dia membunuh adiknya dipentung mati, ya. Nah, di zaman waktu itu, ya, Musa, Firaun juga iri pada Musa, sehingga dia mengeluarkan hukum-hukum sampai mereka itu dipersulit untuk keluar dari tanah Mesir. Yusuf, karena dia mendapat kasih lebih daripada saudara-saudaranya membenci sampai mereka mencemplungkan adiknya sendiri itu dalam sumur, dijual, ya, sampai dia menderita lama. Nah, saudara, kalau benci itu begitu, ya, sama saudara sendiri juga sudah nggak tahu, mereka gelap matanya. Mereka mau melakukan sesuatu yang akibatnya itu panjang, ya. Kalau mendengarkan cerita Yusuf itu udah akibatnya panjang,
orang tuanya, mereka tidak peduli, orang tuanya sedih. Ya, orang tuanya sampai mikirin terus karena anaknya itu dikira sudah mati. Nah, saudara-saudara, kalau di antara saudara dan ya saya sendiri sudah membebaskan, ya. Dulu pernah marah, tapi sudah berdoa, sudah plong, dan sekarang saudara pada waktu kalau ada masalah-masalah kecil, ada apa, mudah memaafkan. Jadi harus latihan. Kalau saudara sampai benci pada seseorang, jangan sampai saudara hidup dalam gelap. Saudara mesti sudah mulai terang, sudah mulai bercahaya pada saudara, dan tinggalkan gelap. Karena memang marah dan benci itu bisa menggerogoti hidup kita. Ya, marilah kalau saudara-saudara mungkin di antara satu dengan yang lain ada yang sedang marah, jangan sampai marah itu menyesatkan saudara. Dikatakan di sini ya, barang siapa mengasihi saudara, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya, kalau kita masih terus membenci, kita marah, jadi kita disesatkan. Nah, mengapa? Karena lalu kita malas melakukan ini, malas melakukan itu, nggak mau ah. Nah, apalagi kalau ada orang yang saudara benci, masih ada orang itu saya nggak mau. Masih, aduh saudara-saudara, itu akibatnya panjang. Marilah kita berusaha ya, seperti Kristus. Jadi kita bisa memaafkan, kita bisa merelakan, sudahlah, maafkan, ampuni, karena kita harus hidup seperti Kristus. Jadi kita bisa mengampuni. Nah, itu mau seperti Kristus, kita mesti dapat memberikan pengampunan. Nah, Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami bisa memberi pengampunan. Kami tidak dengki, kami tidak, terutama kepada saudara sendiri, saudara seiman, saudara di dalam keluarga, saudara-saudara jauh maupun dekat. Janganlah kami membenci supaya kami tidak hidup dalam kegelapan, melainkan kami hidup di dalam terang. Kiranya terang Tuhan ada dalam kami dan terang itu dapat bercahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya nama Kristus dimuliakan dan supaya kami dapat bersinar di depan banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian saudara-saudara, saya harap kita dapat melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa pula, Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat di mana saudara berada. Sampai jumpa, ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.